Tak ingin anak didiknya terjebak dalam arus modernisasi yang merusak karakter dan jati diri para generasi penerus bangsa, siswa dan siswi Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Simo Boyolali diajak mengenal dan memahami upacara adat Jawa Gaya Surakarta melalui kurikulum Merdeka dengan tema kearifan lokal, mengenal upacara adat Jawa Gaya Surakarta sebagai warisan budaya Jawa. Selain tema kearifan lokal yang diperuntukkan bagi kelas 11, dalam kurikulum Merdeka tersebut, juga diajarkan tentang kewirausahaan untuk kelas 10 melalui tema, inovasi olahan produk pangan dan handicraft gaya genset. Melalui kearifan yang ditanamkan, anak didik diharapkan tetap memiliki karakter dan jati diri budaya bangsa, sebagai generasi penerus yang berbudi pekerti luhur, ucap Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Simo Boyolali, Jumadi SPD MPD. Untuk kegiatan gelar karya P5 saat ini, saya mengistilahkan adalah sekali menyelam minum air. Artinya apa? Ini untuk gelar karya anak-anak kelas 10, kelas 11, dengan kelas 10 itu temanya adalah kewirausahaan, kemudian kelas 11 itu kearifan lokal. Nah, pada saat itu, pada gelar karya itu, perencanaan kami adalah mengundang orang tua siswa, orang tua wali siswa untuk datang ke sekolah sekaligus menyaksikan hasil karya dari anak-anak didik. Nah, pada saat kami mengundang orang tua siswa, itu sekaligus kami mensosialisasikan tentang pemilihan mata pelajaran pilihan kepada orang tua. Itu yang kami maksudkan adalah sekali menyelam minum air, ya. Daripada waktu-waktu tersendiri, dan itu kemungkinan juga waktunya sangat terbatas, sehingga pada momen ini kami kami jadikan satu ataupun secara bersamaan. Nah, itu maksud kami. Kemudian tujuannya adalah berkaitan dengan anak-anak kelas 10 maupun kelas 11. Kalau kelas 10 temanya adalah kewirausahaan, ini mengandung tujuan setidaknya anak itu sudah diperkenalkan tentang pendidikan kewirausahaan ataupun entrepreneur, ya, sehingga nanti harapannya ke depan itu menghasilkan para pengusaha-pengusaha muda, gitu. Walaupun mungkin ya untuk menjadi pengusaha muda itu kan juga melalui proses, tetapi setidaknya kita barangkali dengan mengawali ini itu nanti menjadikan anak-anak didik kita itu ada yang menjadi pengusaha-pengusaha muda. Itu yang kelas 10. Kemudian yang kelas 11, kearifan lokal ini kebetulan mengambil suatu tema mengenai prosesi pernikahan ala Surakarta atau ala Jawa lah, istilahnya begitu, ya. Nah, ini kami punya maksud yang namanya adat budaya, khususnya dalam hal pernikahan. Ini anak-anak sekarang sudah tidak paham lagi apa itu namanya siraman, apa itu namanya sungkeman, apa itu pengertian dengan janur dan sebagainya. Nah, sehingga dengan kita ataupun SMA Negeri 1 Simo dalam P5 mengambil tema kearifan lokal, itu dikandung maksud tujuannya semacam itu. Itu barangkali. Harapan Pak terhadap siswa-siswa ke depan mungkin? Harapan saya untuk anak-anak ke depan, untuk yang kelas 10, ya, itu nanti tetap bisa mengembangkan hasil karya kewirausahaannya itu, walaupun mungkin dengan suatu keterbatasan waktu. Maksudnya anak-anak kan tetap kami dorong untuk kuliah. Nah, maksud saya di saat-saat anak itu kuliah, itu barangkali bisa mengatur waktunya untuk bisa memproduksi hasil karya tentang kewirausahaan. Itu untuk anak-anak kelas 10. Kemudian untuk anak-anak kelas 11, harapan saya ke depan kita tidak
meninggalkan, kita tidak melupakan akan budaya yang telah dilestarikan, yang telah diuri-uri, bahasanya gitu ya, telah diuri-uri oleh para pendahulu-pendahulu kita. Ya. Bahkan saya punya suatu pemikiran begini, orang-orang luar saja mempelajari adat kebudayaan di Indonesia itu dengan suatu semangat yang luar biasa. Justru malah kita sendiri kadang melupakan. itu malah kecenderungannya melupakan. Nah, barangkali dengan kondisi semacam ini kita setidaknya ya mengawali, istilahnya kalau begitu bisa dikatakan begitu, mengawali anak-anak diperkenalkan dengan apa namanya rangkaian atau prosesi dalam pernikahan itu, apa itu sungkeman, apa itu siraman dan sebagainya. Barangkali nanti anak itu akan terbangun pemikirannya untuk melestarikan budaya. Pada prinsipnya luar biasa Mas kegiatan hari ini. Saya merasa sangat saya apresiasi Pak. Karena kegiatan ini di samping selain menerapkan apa yang menjadi kurikulum Merdeka, sekaligus menjadi proyek P5, ya, proyek penguatan pelajar Pancasila. Sehingga ketika ini digelar, mudah-mudahan potensi-potensi siswa ini menjadi muncul sehingga kelak di kemudian hari mereka dapat memanfaatkan momen ini menjadi foto itu. Nah ini Mas, peran dukungan pemerintah daerah sendiri terhadap kegiatan kurikulum Merdeka ini Pak di SMA 1 ini bagaimana? Jadi kami selaku yang di wilayah, kami kan ini SMA 1 ini di wilayah saya, jadi wilayah kami. Sehingga kami apa yang menjadi kegiatan di SMA 1 khususnya SMA 1 Simo ini selalu memberikan dukungan dalam bentuk ya ini salah satu kami ini ya ini kami dengan teman-teman dari komite, Bapak Ibu guru selalu memberikan diskusi Pak, diskusi piye amrih kurikulum ini berjalan dengan baik dan siswanya bisa menyerap apa yang menjadi kurikulum gitu saja. Harapan Pak yang terakhir Pak. Harapannya dari kegiatan ini siswa kelak bakat potensi kemudian ini bisa dimanfaatkan dan bermanfaat. Karena kompetisi di era mendatang semakin luar biasa. Sementara itu, selaku pegiat budaya dan sejarah yang juga guru SMA Negeri 1 Simo Boyolali, DRSR Surojo, dalam keterangannya menyampaikan pentingnya generasi muda mengenal kearifan budaya Jawa. Ya, begini, jadi sesuai dengan program pemerintah khususnya dalam bidang pendidikan, yaitu tentang kurikulum Merdeka, berkaitan dengan proyek profil penguatan pelajar Pancasila. Di antaranya ada tema yang namanya kearifan lokal. Nah, tema kearifan lokal ini ternyata disambut baik oleh SMA Negeri 1 Simo yang ada di kota Simo ini dengan subtema yang bernama upacara pengantin adat Jawa. Jadi ini adalah suatu kearifan lokal karena seperti diketahui bahwa akhir-akhir ini yang namanya upacara pengantin adat Jawa sudah mulai pudar. Artinya sudah tidak sesuai dengan pakem lagi. Nah, untuk ini kita mendukung adanya gerakan dari SMA Negeri 1 Simo, yaitu mengangkat kearifan lokal yang berupa upacara pengantin adat Jawa, mulai bagaimana cara lamaran, kemudian cara midodareni, kemudian siraman, ijab kabul atau nikah, sampai dengan pahargian. Di sini akan dilakukan oleh seluruh dengan peraga siswa-siswi SMA Negeri 1 Simo di bawah bimbingan para pembimbing-pembimbing yang sudah paham tentang bagaimana upacara adat pengantin Jawa sesuai dengan pakem. Maka diharapkan dengan kearifan lokal yang berupa upacara adat pengantin Jawa ini, generasi muda memahami apa yang dilakukan. Ini bukan sekedar ritual, tetapi mempunyai makna-makna filosofi dalam kehidupan ini, mulai tata caranya, mulai peralatan dan lain sebagainya. Ini mempunyai makna filosofi bagi kehidupan manusia. Demikian Mas. Kemudian harapan kepada siswa-siswa sendiri ke depannya mungkin apa yang bisa diharapkan dari SMA Negeri 1 mungkin? Ya, kedepannya
dari generasi muda ini, semoga nanti ada mungkin yang sangat tertarik dengan prosesi ini bisa menjadi EO, dalam artian EO yang benar sesuai dengan tuntunan adat dan budaya yang insya Allah ini bersumber dari Karaton dalam Surakarta Hadiningrat. Kemudian yang kedua, generasi muda ini tidak meninggalkan tradisi yang telah diwariskan oleh leluhurnya. Karena tradisi ini bukan sekedar ritual, tetapi tradisi ini adalah mempunyai nilai filosofis, mempunyai makna pelajaran hidup bagi siswa-siswi yang tentunya bagi generasi muda ini sangat penting. Karena kedepannya bahwa apa yang dihadapi oleh para generasi muda itu persaingan sungguh sangat berat di era modern ini. Maka pegangan yang paling kuat atau paling utama yaitu adat dan budaya. Apabila adat budaya selalu dipegang oleh generasi muda, maka tidak akan identitas negara kita itu tidak akan pudar. Marasuki ingkang budaya. Kula minangka sedherek pamiwara kepareng para tamu kakung sumawon dipun saking pepundhut kula matur. Ingkang punika menika badhe anapi rawuhipun Bapak Novean saking Lalat dan Nak Bagus PI putra Jawa saking Bapak Novean. Atas pundi tata cara lampahan bicara lamaran sapati. Sumangga Bapak Ibu ingkang sampun para rawuh